Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Roza Irmadani, NIM 2108692. Untuk pertemuan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang penyusunan dan pemaparan jurnal atau artikel. Yang pertama ada pedoman umum. Isi artikel. Jurnal ini membuat artikel berupa hasil penelitian, termasuk pengembangan dan perekayasaan, dan hasil kebijakan dan permasalahan di bidang pendidikan. Naskah hasil penelitian yang disponsori oleh pihak tertentu harus memuat pernyataan yang berisi informasi sponsor yang mendanai dan ucapan terima kasih kepada sponsor tersebut. Naskah belum pernah dimuat dan diterbitkan di media lain. Tata cara penulisan. Penulisan dilakukan dengan memperhatikan aturan penggunaan tanda baca dan ejaan yang dimuat dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan terbitan Badan Bahasa Kemendikbud. 2. Diketik dengan 1,5 atau 1 spasi pada kertas A4 dengan huruf Times New Roman berukuran 12 sebanyak 6.000 sampai 8.000 kata. 2. Sistematika penulisan. Yang pertama adalah judul. Judul disusun dengan menggambarkan isi tulisan secara ringkas namun jelas dan menarik minat baca. Judul tidak harus diawali dengan kata penelitian, studi, analitis, namun jelas dan menarik minat baca. Judul dilengkapi nama institusi tempat penulis bekerja. 4. Panjang judul tidak lebih dari 14 kata, tidak termasuk subjudul kata. Ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. B. Abstrak dan kata kunci. Isi abstrak. Abstrak berisikan permasalahan pokok, alasan pelaksana penelitian, pengembangan, perekayasaan atau hasil pemikiran, bagaimana kegiatan tersebut dilakukan, termasuk metodenya, apa saja yang telah dilakukan atau apa yang dihasilkan, dan prospeknya. 2. Penulisan abstrak. Ditulis dalam bentuk kalimat secara bersambung, membentuk satu paragraf, bukan persamaan matematika atau rumus. Yang kedua, abstrak ditulis dalam 2 bahasa, yakni bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Ketiga, kata kunci terdiri dari 3 sampai 5 kata, dimulai dari yang umum sampai yang terpenting. Yang ketiga ada isi. Isi artikel hasil penelitian. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan. Bagian ini berisikan latar belakang dari revisi singkat penelitian terkait rumusan masalah, tujuan kajian literatur yang mencakup teori dan hasil penelitian yang relevan dan manfaat penelitian, serta hasil yang akan dicapai. Bagian ini panjangnya sekitar 25% dari panjangnya artikel. Yang B, metode penelitian. Berisi metode penelitian yang digunakan rancangan model, tempat dan waktu, populasi dan sampel, teknik pengumpulan, dan teknik analisis kata. Bagian ini panjangnya sekitar 10%. Yang C, hasil dan pembahasan 50%, simpulan dasaran 15%. Yang kedua, isi artikel hasil pengembangan atau perekayasaan. Yang pertama, pendahuluan. Bagian ini berisi latar belakang dan review singkat tentang hasil-hasil pengembangan yang terkait rumusan masalah, yaitu perlunya dilakukan pengembangan atau perekayasaan, tujuan atau tujuan dan manfaat pengembangan atau dari pentingnya artikel. Yang B, metode pengembangan. Bagian ini berisi cara atau metode yang digunakan dalam melaksanakan pengembangan atau perekayasaan. Yang C, hasil dan pembahasan. Ada simpulan dan usulan atau saran atau opsi kebijakan.
Simpulan berisi jawaban terhadap tujuan pengembangan atau merekayasa model, yaitu sejauh mana model yang berkembang sesuai dengan model yang diharapkan untuk dihasilkan. Yang ketiga, isi artikel hasil pemikiran. Pendahuluannya meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penulis. Latar belakang memberikan gambaran setting atau kondisi-kondisi yang melatar belakangi adanya terjadinya masalah. Kajian literatur dan pembahasan serta pengembangan teori konsep 70%. Bagian ini merupakan perwujudan dari keharusan adanya bahan, metode, dan hasil dari sebuah karya ilmiah. Simpulan dan saran 20%. Simpulan berisi hasil pemikiran yang sudah disaharikan dan usulan kebijakan yang dikembangkan dari ide, gagasan, atau pemikiran, saran, atau usulan kebijakan berisi konsep-konsep pemecahan masalah yang diusulkan. Bagian ini panjangnya sekitar 20% dari panjang keseluruhan naskah. Yang D, pustaka acuan. Yang pertama, susunan pustaka acuan. Pustaka acuan disusun menggunakan salah satu standar internasional yang ada. Jurnal ini menganut gaya Turobian Reference List. Banyaknya pustaka acuan. Naskah hasil penelitian minimal berjumlah 10 pustaka dan terbitan 10 tahun terakhir. Semakin banyak sumber acuan primer dibandingkan misalnya dengan buku teks, maka semakin tinggi bobot tulisan. Dari jumlah tersebut, 80% berasal dari sumber primer, yaitu artikel yang diterbitkan pada jurnal, majalah ilmiah, disertai dengan tesis. Contohnya, sumber yang diacu 10 dokumen, maka sumber primernya 8 dokumen. Sumber yang diacu 15 dokumen, maka sumber primernya 12 dokumen. Untuk bahan kajian historis dapat digunakan pustaka klasik tua terbitan lebih dari 10 tahun. Yang ketiga, tata cara penulisan pustaka. Ada rujukan buku. Satu buku, satu penulis. Yang kedua, beberapa buku yang dijadikan sumber ditulis oleh orang yang sama dan terbitan dan tahun yang sama. Tahun penerbitan diikuti dengan huruf A, B, C, dan seterusnya yang urutannya ditentukan secara kronologis atau berdasarkan abjad judul bukunya. Rujukan dari buku yang berisi kumpul artikel ada editornya, ditambah dengan ed jika satu editor, H jika editornya lebih dari satu. Rujukan artikel. Rujukan dari artikel dalam buku kumpulan artikel. Rujukan dari buku yang ditulis lebih dari 2 penulis. Rujukan dari artikel dalam jurnal. Rujukan artikel dalam majalah atau koran. Rujukan dari koran tanpa penulis. Dan C, rujukan dari dokumen resmi pemerintah. Rujukan dari dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan oleh suatu penerbit tanpa pengarang dan tanpa lembaga. Rujukan dari lembaga yang ditulis atas nama lengkap tersebut. Yang D, rujukan dari karya terjemahan. Yang E, rujukan berupa skripsi, tesis, atau disertai. Yang F, rujukan berupa makalah yang dihasilkan dalam seminar penataran atau lokakarya. Yang G, rujukan dari internet. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah penulisan, bahkan salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.